Amsterdam. Beliau belum ada WA SMS ya. Tanya apakah saya di situ? Iya. Dengan sangat rendah hati beliau mengunjungi saya di hotel saya main sepeda. Baru dapat cerita saya kalau orang Belanda itu sepedanya minimum 2 katanya. Satu ditaruh dari kos-kosan kalau kayak mahasiswa seperti beliau beli apartemen nggak mampu karena saya tahu keluarganya. Sebagai dosen tentu penghasilannya nggak kaya. Pakai sepeda taruh di stasiun, nanti ke stasiun berikutnya pakai sepeda lagi yang lain. Mas Najib kemudian mengajak saya kemana-mana dan setelah itu beliau menyelesaikan doktornya dan hari ini menjadi seorang intelektual yang hebat. Terima kasih Mas. Jadi nanti kalau tanya tentang ilmu ini tolong jangan tanya saya, tanya beliau saja. Yang kedua Mas Haji Dedi Mula Warman. Wah ini saya kagum juga. Saya baca ceritanya. Kalau orang Jawa Mas, bobot, bibit, bebet, panjenengan sudah pas semuanya. Ini keturunannya dari Kalimantan, intelektualitasnya, karya-karyanya, dan sebagai seorang intelektual di Brawijaya, wah, dicatat dalam list dari intelektual yang saya sebut sebenarnya intelektual muda yang bisa mewakili. Terima kasih. Dan tentu saja saya sangat bersyukur bisa hadir di majelis ini. Bagi saya muktamar ini menjadi begitu menarik karena tidak banyak acara muktamar yang menjadikan seminar sebagai salah satu isian acaranya. Biasanya terjadi suksesi begitu ya. Kemarin habis muktamar Muhammadiyah alhamdulillah lancar, di Solo ada HIPMI, ada olahraganya. Berarti lihat semuanya. Ada satu malam sebelumnya saya hadir di gala dinner, saya sampaikan, bro, ngobrol aja, di Solo itu ada bubur ceker yang bukanya ibu-ibu ya jam 1, ibu tahu, jam 1 dan sampai pagi. Duduklah di situ, makanlah bubur, dialoglah di situ. Insya Allah kalau teman-teman besok pagi tidak akan terjadi, lancar semua. Alhamdulillah ada sebagainya. Apa pembicara-pembicara yang sudah saya sebutkan tadi hebat-hebat dan untuk ngomong soal keislaman, apa ngomong pergerakan dalam dunia Islam, saya beliau-beliaulah yang paling ahli termasuk ulama yang hari ini hadir. Saya terselenggaranya rilis itu sebenarnya dagangnya itu Mas Najib ini, dan usia cukup begitu menyiapkan kesempatan ulama ya 20 dari hari ini ketemu ngobrol itu beliau. G20 kemudian Piala Dunia di Qatar. Menarik ya. Ceritanya biasa. Di bola di kemarin sore beberapa hari yang lalu penggemar bolanya siapa? Ibu-ibu Saudi bisa mencari Argentina. Bapak Ibu, rahasia Bapak Ibu yang tahu sebuah pesawat kemarin mendarat dari kampanye kelompok masyarakat tertentu ditolak. Jadi menarik di Messi kemarin golnya juga cuma penalti, itu agak nggak keren sih menurut saya gitu ya. Maka atraksi-atraksinya kurang dikit gitu. Ya saya tidur aja, saya nggak nonton akhirnya. Ini dimana-mana saya selalu bilang bahwa kita boleh jeri
tantangan sebesar apapun yang di depan kita, saya hendak untuk ngomong soal tim nasional sepak bola Indonesia. Tidak. Yang adalah sebagai negara kita mesti optimis. Semua syarat dilakukan untuk menjadi negara maju dan negara besar. Sumber daya alam hingga sumber daya manusia kita tidak kalah. Tokoh besar, saya ceritakan Soekarno, Hatta, yang murid-muridnya 3 orang berbeda ideologi, satu ilmu, dan mereka menjadi seorang negarawan. Enggak baperan. Untung saat itu belum ada medsos. Kalau ada follower dari 3 tokoh ini banyak dan menjadi buzzer RP, apa yang akan terjadi? Saya kira kita mesti belajar dari sesepuh-sesepuh kita. Tidak ada kata terlambat. Maka acara pagi hari ini, mari kita gelurakan itu lagi. Hormat kita pada orang tua, pada alim, ulama, romo, kiai, nyai, semuanya, ya pada guru-guru kita, agar kemudian kita punya rasa. Olah rasa inilah yang menurut kita belajar agar kita peka. Saya sampaikan pada kawan-kawan, kemarin saya membekali kawan-kawan dari UGM yang mau diwisuda. Teman-teman, seringlah turun ke masyarakat. Demo boleh, kalimatnya yang cukup lengkap, karena itu akan mengasah kepekaan. Dan kita akan kita uji tidak hanya intelektual, tapi dari rasa. Kalau rasanya baik, maka dia menjadi orang yang baik. Kalau ada orang tidak sopan sedikit, Ibu, biasanya dulu orang tua saya hanya ngelirik saya, bilang gini, dan kita sudah tahu apa itu artinya. Anak sekarang dia Pak, sesuatu yang berbeda. Maka saya sampaikan pada mahasiswa, kalau kita tidak melatih kepekaan, yang terjadi kita menjadi pekok. Maka kita mesti latih itu. Dari pergulatan pemikiran para founding fathers itu lahirlah kemudian Pancasila. Sebuah ideologi yang berangkat dari Indonesia sebagai negara dengan perbedaan suku, ras, agama, golongan, status sosial, tetek bengek pokoknya. Ada semua di sini. Dan inilah keyakinan-keyakinan yang sejak zaman dulu nenek moyang kita nguri-uri. Dia memelihara. Lawang beda itu ya sunatullah. Anak kembar saja pasti ada bedanya. Maka kenapa lahir Bhinneka Tunggal Ika? Kalau enggak itu terjadi, enggak bisa kita sebagai bangsa. Dan di tengah ancaman perang dunia, Pancasila sesungguhnya bisa menjadi pandangan hidup alternatif bagi masyarakat dunia. Karena terbukti Pancasila mampu menyatukan kita yang punya ratusan budaya. Yang cerita tadi, Pak, Makassar Pak. Oh, ada Makassar, Sulawesi, Bandung Pak, gitu. Semarang Pak, mana lumpianya? Kasih dong. Saya masih ingat betul apa yang disampaikan ulama Suriah, Syekh Abdul Salam Rajih tentang Indonesia. Gus Yasin wagub saya sekolah di sana. Suatu ketika beliau undang gurunya. Saya tidak bisa berbahasa Arab dan Gus Yasin saya minta untuk menerjemahkan. Beliau bercerita tidak seperti negaranya. Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila yang menjamin kehidupan warganya. Beliau mengatakan di negerinya banyak golongan yang menggunakan senjata dengan dalih menegakkan syariat. Tapi alih-alih perdamaian, negara justru luluh lantak karena pertikaian antar golongan. Kita tidak mau itu. Tidak mau. Lebih spesifik lagi, beliau mengatakan di negaranya banyak orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tapi tanpa landasan ilmu pengetahuan, mereka bisa berbuat yang berbeda dengan harapan masyarakat. Akhirnya mereka mencercah saudaranya atas nama agama, terus kemudian memfitnah, bahkan membunuh saudaranya juga dilakukan atas nama agama. Bapak Ibu, dari cerita itu saya merinding karena saya dipeluk-peluk. Seorang hakim konstitusi dari Afghanistan juga menceritakan hal yang sama.
Anda ini negaranya besar sekali ya. Enggak, besar berkali-kali. Pulaunya banyak, sukunya banyak, agamanya banyak. Tapi 28 Oktober 28 waktu itu mengatakan bahwa anak-anak muda itu bilang Indonesia. Bangsa. Padahal bangsa kita mungkin berbeda, tapi menyatukan dalam entitas politik bangsa Indonesia. Itu luar biasa. Bahasa tanah air luar biasa. Kalau saat itu anak-anak muda bilang tambah satu lagi, negara Indonesia, maka kita merdekanya saat itu. Tapi tidak, karena Belanda masih kencang sekali saat itu. Bapak Ibu, ini saya ceritakan dengan nuansa ketemu dengan orang dari luar dan memandang kita. G20 kemarin menjadi gambaran bagaimana kita sebenarnya sangat dipercaya, dihormati. Dan saya bertanya sama Pak Presiden, Pak, kemarin suasananya bagaimana? Eropa berbincang dan mereka merasa tidak mudah di negaranya. Bersyukurlah Indonesia. Ekonomi masih tumbuh, inflasi relatif terkendali, dan tidak seperti yang terjadi di Eropa. Turki, Yunani, bagaimana apa yang terjadi? Amerika sekalipun, negara yang sangat besar, inflasi mengerikan. Dan Inggris bahkan kemarin sudah disebut-sebut sebagai negara yang krisis, sudah masuk situasi itu. Perdana Menteri yang baru itu, yang orang Asia, setelah pulang langsung lapor ke parlemen bagaimana yang terjadi di Bali pada saat itu. Bangga kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita gagal merawat ini, cita-cita kita tidak akan tercapai. Ilmu pengetahuan